Pemberian kuasa seperti yang kita ketahui adalah pendelegasian sebuah kewenangan dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan, kuasa ini boleh nggak secara lisan? Apakah harus tertulis? Kalau di pengadilan, kuasa ya ini diwajibkan untuk secara tertulis dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Umumnya yang menjadi penerima kuasa setiap perkara baik pidana, perdata, hubungan industrial, ya, ataupun di peradilan agama, ya, ataupun di peradilan tata usaha negara, itu wajib kuasa itu secara tertulis yang umumnya didelegasikan adalah kepada advokat ataupun pengacara. Secara lisan boleh. KUH Perdata tidak melarang. Di dalam pemberian kuasa itu apakah secara lisan ataupun tertulis. Secara lisan pun diperbolehkan. Dengan syarat bisa ada pembuktian kuasa ini adalah benar-benar diberikan kepada si pemberi kuasa. Berarti tidak mengurangi kelegalannya ya ketika dia lisan ya? Tidak mengurangi. Cuma secara pembuktian ketika ada pertanyaan sejauh mana kuasa ini benar-benar diberikan oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah, ini yang perlu pembuktian. Nah, alangkah baiknya itu diberikan kuasa secara tertulis. Ketika nanti suatu saat dibutuhkan, dimintakan bagaimana sejauh kewenangan Anda untuk menjalankan kuasa oleh si pemberi kuasa terhadap sebuah perkara. Ini bisa dibuktikan dengan gampang, gitu kan. Mungkin lahirnya kitab undang-undang hukum perdata, kenapa surat kuasa ini harus tertulis dan kenapa harus secara lisan, diperbolehkan juga secara lisan. Mungkin dulu mengenai sulitnya untuk membuat secara cepat kuasa itu secara tertulis. Apakah dulu mesin tik belum ada atau hanya ada mesin tik terbatas, gitu ya. Jadi dengan kuasa yang secara lisan juga diperbenarkan. Apalagi produk kitab undang-undang hukum perdata ini lahir pada zaman kolonial Belanda, gitu. Bukan saat ini. Kalau saat ini, kenapa ini merupakan sebuah kewajiban kuasa ini harus ada secara tertulis, apalagi di atas dibubuhi di materai yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena begitu gampang untuk menyegerakan pembuatan kuasa secara tertulis. Apakah mengenai printer sudah begitu gampang kita dapatkan, umumnya kita memilikinya. Alat ketik, komputer ataupun sejenisnya sudah ada, dan mungkin sudah ada format, tinggal merubah bagaimana kekhususan atau secara umum atau secara substitusi. Dan tanda tangannya juga harus wajib kita berhadapan para pihaknya. Jadi itulah merupakan kuasa tertulis begitu menjadi sebuah kewajiban harus disuguhkan dalam sebuah tulisan. Tidak hanya sebatas lisan. KUH Perdata sekali lagi tidak melarang bagaimana kuasa diberikan secara lisan.